apa kabar Jeng An? Ya ampun. Baik. Seneng loh. Biasa. Setelah lama kita nggak ketemu ya, gara-gara pandemi ya. Ini ide siapa nih? Ide siapa? Ide itu tuh yang kayaknya yang Jeng R, yang paling tua lah. Salah. Ini hasil kita ngobrol sama-sama. Iya. Bisa di line, iya kan? Kayaknya dia kangennya sama gua deh. Kok ada yang beda-beda ya kayaknya ya? Gimana gitu? Tambah cabi-cabi kayaknya. Ya iyalah, secara di rumah aja gitu loh, ya kan Jeng An? Aduh, ini kalau nyinggung-nyinggung kayak gini, gue kayaknya rada-rada gimana gitu. Ini sebenarnya palsu tahu. Ini palsu. Tempelan. Yang benernya nih, yang benernya tirus. Oh, biar kelihatan lah di rumah ya. Iya, ini kan cuma alasan doang. Iya. Ngomong-ngomong. Gimana nih ceritanya nih? Nih, programnya apa nih? Programnya nih. Iya, jadi kan kita harus ada nama juga ya. Kita kasih nama. Benar. Benar dong, kasih nama. Nih, aku sih kepikiran nih. Wok. Apa ya? Apa coba? Apa coba? Yang bagus dong namanya. Woman of God. Hah? Apa? Woman of God. Itu bahasa Indonesianya itu wanitanya Tuhan. Wah. Keren. Setuju ya? Keren, setuju. Wanitanya Tuhan. Jadi perdana nih, hari ini kita mulai ya, kita putusin ya. Program kita ini namanya Woman of God. Yes. Bicara tentang ya, kita bertumbuh dalam Tuhan ya. Semua wanita-wanita, apa sih yang mereka bicarain? Tentunya tuh di dalam Tuhan gitu. Amin. Yes. Keren. Ngomong-ngomong, hari ini pada masak nggak? Apa GoFood? Ya ampun. Hari ini gue nggak masak. Oh, kenapa? Karena hari ini gue lagi bete. Iya, Ile masih bete. Ya, boleh dong. Loh, boleh. Bukannya kemarin gue denger lu bikin itu tuh, apa tuh namanya? Bumbu pecel Nyonya Anti. Katanya enak banget tuh. Lagi viral kan? Yang R udah pernah lihat Iya, betul. Mau gue kasih lihat nggak? Boleh. Kita kan udah lama nggak ketemu ya. Kita nggak lama udah ketemu. Ada berapa minggu ya kita nggak ketemu ya? Iya, udah lama. Sejak pandemi. Nih, gue kasih tahu, gue punya kesibukan baru di rumah nih. Wow. Nih. Wow. Ini hasil gue di rumah. Ciptain satu income baru. Wow, keren. Sambal pecel Nyonya Anti. Nih, lu harus pada ngerasain. Iya, katanya tuh viral juga ya. Udah banyak yang cobain ya. Gua doang. Iya dong. Ini tanpa pengawet nih. Ini tanpa pengawet. Itu bisa buat makan berapa orang? Segini, ini 250 gram. Ya suka-suka, kalau orangnya seneng kental ya perlu banyak. Ini kan 250 gram. Boleh tuh. Gitu. Boleh. Nanti ya. Sana. Gua kasih ya. Kirim aja ya. Kirim 4. Nanti gua kasih ya. Kirim 4 langsung. Wah. Request. Ini namanya berkat. Perempuan dalam Tuhan itu harus bisa menciptakan lapangan kerja. Betul, catat setuju. Tuh. Ya, jangan cuma minta sama suami lo, punya income sendiri. Jadi bingung lo kenapa bisa jadi bete. Aduh, luar biasa. Ntar deh. Jadi ini ajang ngobrol boleh ya, sharing ya. Ya, ada siapa nih yang mau ini kira-kira berbagi berkat nih? Ya udahlah, yang punya ide dulu lah, Jeng R. Yang punya ide Jeng R tuh paling tua tuh. Itu. Bagi firman lah buat kita nih yang muda-muda. Gaya. Gini aja deh, kita share aja ya. Satu firman Tuhan aja sih yang benar-benar sungguh sangat memang menjadi kekuatan nih. Kita dengar kan? Ini udah nggak asing lagi.
Kolose Apa tuh? 3 ayat 23 tuh. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wah, berat juga tuh ayat. Aduh. Apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, gitu. Tunggu deh. Baru engah nih. Kita kegerahan nih ya. Itu dia ngapain nih itu pakai itu? Oh iya. Ya, jengan. Itu apaan? Pakai bulu domba? Ngelihat aja lagi. Ngelihat aja. Apaan? Itu bulu domba. Mana? Bulu domba. Itu. Hah? Ini? Iya. Bagus gak? Bagus ya? Yang pakai. Itu biasa dipakai kalau di udara dingin. Pergi-pergi Eropa gitu. Tunggu. Tadi kan Jeng R bilang gini. Apa tadi firman Tuhannya? Perbuatan dengan hati apapun seperti untuk Tuhan. Gini nih, gue punya satu pertanyaan, mungkin entah sharing, entar gimana, terserah lah ya. Gue ceritanya, kan kita tadi ngomongnya apa? Temanya Woman of God ya? Ya. Nah, gue pengen tanya nih. Gue sebenarnya setuju, senang gitu ya dengan statement tadi Jeng R tuh. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang gue suka ada di tengah-tengah gitu. Nah, gue boleh jujur nggak? Boleh jujur nggak nih gue nih? Boleh lah. Boleh nggak? Penting itu. Apa sih yang nggak buat you? Kan kita udah gaya. Kan kita udah berapa minggu nggak ketemu nih, ya kan? Ya. Banyak dong masalah, banyak ya pergumulan hidup gitu. Jadi ceritanya, gue nih lagi bete di rumah. Kan ini gara-gara pandemi nih, ya kan? Satu sisi kan kita mesti taat sama pemerintah. Ya. Nggak boleh sering keluar. Kalau keluar yang perlu-perlu aja. Terus kalau keluar pakai masker. Ya. Terus apalagi tuh? Cuci tangan, ya kan? New normal deh. Tapi gue jauh di lubuk hati gue sebenarnya gue pengen banget gitu gue keluar gitu ya. Bosan banget gitu dengan pakaian rumah. Oh, di rumah. Jadi lu halu nih ceritanya, halu. Ya gue pengen aja dandanan gue kayak untuk gue pengen keluar gitu. Bosen, jujur aja gue bosen gitu. Jadi gue ngerasa bahwa kok gue doang ya yang sok taat gitu loh. Padahal di luar sana gue ngelihat ada orang-orang yang bertingkah laku nggak seperti ada pandemi, dan itu santai-santai aja gitu mereka gitu loh. Dan gimana kalau misalnya firman Tuhan yang dikasih sama si Jeng R tadi, lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau cuma kita doang, apa bisa? Menurut gue sih nggak bisa. Gimana tuh? Emang lu mau kemana sih, Jeng An? Mau kemana? Ya gue pengen lah keluar seperti orang-orang gitu yang nggak pernah punya beban gitu loh. Kayaknya kok santai aja gitu, nggak pakai masker juga mereka, oke, ya kan? Terus mereka juga ya boro-boro cuci tangan ya, gue kan nggak lihat kalau itu. Cuman kayaknya kok happy-happy aja gitu, nggak ada gimana. Sedangkan gue harus menjaga diri gue sedemikian gitu loh. Bete aja gitu gue, kayaknya gimana ya? Nggak gimana sih, gue nggak bisa ngungkapin kata-kata gue gitu. Makanya gue bikin deh tuh gini-ginian nih, gue bikin saking gue bete di rumah. Oh, jadi bumbu pecel itu karena bete. Nah, ya kan bete positif. Harusnya bagus dong. Emangnya nggak laku ya? Sampai kapan kita kayak begini? Gue kesel aja. Katanya tadi harus melakukan seperti untuk Tuhan. Tapi lu punya solusi nggak sih sebenarnya? Apa lu nggak ngalamin seperti gua? Ini jeng. Itu kan virus. Itu virus tuh kita nggak bisa lihat tuh, ya kan? Ya kan? Bisa lihat nggak? Lu bisa lihat nggak itu virus? Nggak bisa. Nah, kita mungkin sehat, ya kan? Sehat. Terus pakai masker, rajin cuci tangan gitu.
Nah, kita kan nggak tahu nih pas bersentuhan sama mereka atau deketan gitu. Ya udahlah, aman aja di rumah gitu. Sabar. Bete banget ke rumah gua dah. Emang lu orang berdua nggak kayak gua gitu? Kok kayaknya lu rohani banget perasaan? Apa nggak ada gitu keinginan pengen jalan-jalan kah, mengunjungi keluarga lu, teman-teman atau orang tua gitu mah nggak ada emang? Ada, tapi masih pakai rem. Lu kan kayaknya remnya udah blong ya? Tak mungkin begini. Gue ngomong apa adanya tahu. Barangkali di luar sana juga ada orang-orang seperti gua gitu loh. Gue sih mau ngomong jujur aja. Gue bete jujur aja nggak tahu sampai kapan ujungnya. Pusing ah. Gini jeng jeng sama jeng An. Di daerah aku juga ini banyak sekali orang-orang yang tidak peduli, sudah berkeliaran. Ya, yang dibilang jaga jarak itu sudah tidak ada. Pakai masker itu ala kadarnya. Nah, sementara aku pun nggak mau. Aku lawan itu. Aku mending di rumah. Lalu pingin, tapi yang enggak lah. Buat apa kalau kita udah ngerti dampaknya? Apalagi ke mall gitu. Ini soalnya si Jeng An ini dulu biasa ke mall. Lo jangan suka buka-buka aib gua dong. Kan gue sekarang lagi di rumah. Iya. Iya, Jeng R. Aku kalau inget si Jeng An itu ya, kalau udah ke mall, aduh, dia cuma cuci mata aja udah puasnya ajubila tuh. Gak belanja. Belanja dari mana? Yang penting kan gue cuci mata. Yoi. Nah sekarang gimana dong? Solusinya apa? Lu tahu nggak satu lagi yang bikin gue kesel? Apa? Dengerin ya. Gue ngeliat ini di antara gue yang pengen bener aja gitu dengan apa yang disuruh pemerintah. Lu tahu nggak dia pakai masker? Dia bawa masker. Maskernya di sini. Di apa namanya ini dagu. Lah mulutnya. Iya dagu di sini. Itu nggak? Lu mulutnya sama hidungnya kagak dikasih masker. Nah gue kan jadi yang kepengen keluar. Jadi takut. Jangan-jangan dia apa tuh yang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Aduh, gue rasanya nggak tahu ya. Gue berusaha ngomong jujur deh gitu. Apakah teman-teman di luar sana juga ngalamin seperti gue gitu? Ya udah gue berpakaian seperti gue mau keluar aja seperti ini. Aduh, kacau nggak nih gue nih? Itu lebih baik dia berpakaian seperti apa, tapi tetap di rumah. Sebenarnya kalau kita sadar lakukan seperti buat Tuhan, ya sudah. Kita lagi dibawa ke satu era yang baru, yang kita sendiri sebenarnya tidak nyaman, tapi karena tadi tuh firman itu bisa nguatin kita loh, lakukan aja seperti buat Tuhan. Nah, sekarang kalau kita nggak mau ikut aturan, mau mati konyol. Juga sih ya. Ngeri. Gimana Jeng berani keluar? Dengerin Jeng An, pakai rem. Ya juga ya. Iya. Nggak usah lihat orang lain. Kepada diri kita sendiri aja. Biarin orang lain mau bodoh teing mau begitu. Bener nggak? Ya juga ya. Paling nggak kita bisa jadi berkat juga ya, contoh juga buat mereka ya. Oh, keren. Walaupun di sini tuh kayaknya gimana gitu ya, nggak ikhlas gitu. Di sini nih masih belum terima gitu. Maksudnya aduh, kayaknya kok berat banget gitu ya. Apa gua doang yang ngerasain kayak gini ya gitu. Ya, atau orang-orang yang bisa menguasai diri apa gua enggak ya gitu. Cuman ya gua boleh jujur ini yang gue alamin gitu, yang gue rasa gitu loh. Sampai kapan sih kita kayak begini gitu kan? Kayak kita aja nih sekarang pertemuannya kayak begini pakai online gitu kan? Nggak ketemu gitu kan? Nggak bisa cipika-cipiki gitu kan? Cerita lebih heboh kayak dulu ya nggak? Ya cuma begini gitu ya. Ya kan? Ngerasain sama nggak sih? Kan kayak gitu. Pastilah. Kan kalau pepatah bilang kan ala bisa karena biasa. Pasti Jeng An bisa lah.
Apalagi punya income tambahan tuh. Bisa lah Iya. menghalau-halau itu kebetean. Doain ya. Doain ya. Doain ya. Pastinya. Tapi gue bersyukur satu hal, gue bersyukur lah. Gue nggak tahu ini ide siapa ya bikin acara seperti ini, program kayak begini. Ya paling nggak kita bisa ngomong lah, walaupun kita nggak ketemu, gue nggak keluar, ya nggak, kita bisa ketemu, bisa saling curhat, saling berbagi firman, ya kan kayak tadi. Gue sih pengen ini bisa dilanjutin lu seminggu sekali kek gitu, kita bisa bisa ngobrol dong. tentang Boleh. hal gitu ya. Boleh. Karena jadi apa nih pesannya buat gue biar gue bisa masuk di new normal kayak begini? Ya. Gini. Kalau pakai baju yang pengen jeng'an kayak ini nih, bisa lah, oke, nggak apa-apa ya. Selama jangan terlalu menor lah, terus sesuai tempat atuh. Itu kan pakainya di daerah-daerah dingin, ini kayaknya panas dah. Halunya jangan Jadi nggak boleh. Bagus dong pakai begini, gitu usaha gitu. Ntar kita berdua juga sebagai sohib-sohib itu agak-agak gimana gitu. Ntar dapat berita lagi, ini si Jeng'an kenapa agak-agak miring gitu. Boleh halu tapi jangan kelebihan ya Jeng'an ya. Nah, tunggu dulu nih. Kalau kita bahas lagi ya tadi ya firman yang disampaikan itu si Jeng R bagus juga tuh, bener juga. Aku juga tertegur. Karena di situ dibilang apapun juga. Jadi apapun juga semua loh Jeng'an. Jadi semuanya. Aku juga jadi ketegur juga nih hari ini. Iya. Semua loh Jeng'an. Jadi pengen ke mall, pengen ini. Nah, kita lakukan buat siapa nih? Buat kesenangan kita doang apa buat Tuhan? Nah, kalau buat Tuhan berarti kita membahayakan orang lain karena kita harus stay at home gitu loh, Jeng'an ya. Iya, benar. Setuju. Oke lah. Doain gue ya, gue bisa ngelakuinnya. Nah, begini, tadi kan dibilang mau melakukan tapi nggak ikhlas nih kayaknya, bener nggak? Benar. Sekarang kalau kita tahu kembali, ini buat saya juga nih. Ini makanya kuat-kuat. Kenapa bisa kuat? Karena saya mau melakukannya seperti saya lakukan buat Tuhan. Nah, kalau Jeng'an masih bilang nggak ikhlas, nggak boleh. Karena udah tahu ya, di rumah itu lakukanlah seperti perbuat untuk, jadi harus ikhlas. Bukannya ada prosesnya, Jeng? Hah? Bukannya ada prosesnya. Gue kan nggak bisa langsung gitu, ya kan? Artinya gini loh, gue bersyukur hari ini gue punya teman-teman yang ngingetin gue gitu ya. Tapi kan gue berusaha ngomong apa adanya. Nggak, yang gue rasa ini kan bukan baru sehari 2 hari. Lu bayangin loh, pandemi ini udah berapa bulan, ya kan? Coba tuh hampir 5 bulan lebih. Kita di rumah, ya katakanlah kalau kita biasa kerja kemarin pergi pagi ya katakanlah sore udah pulang. Ini kan sama sekali bablas gitu di rumah. Lu bayangin ketemu lu lagi. Pasti kan pergesekannya banyak, bener nggak sih lo? Nah maksudnya gue berusaha jujur gitu dalam hati gue jujur sampai pada titik jenuh gitu. Gila lu, gue kayak begini melulu gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen melakukan seperti untuk Tuhan? Pasti pengen dong ya. Tapi maksudnya gue berusaha jujur bahwa ini nggak gampang buat gue gitu loh. Ya mungkin buat teman-teman, karena lu sahabat-sahabat gue ngerti gue ya. Gue kayak orang halu gitu, gue pakai begini, gue pengen keluar gitu. Gue keluar cuman ya nggak, antara pengen taat sama pemerintah juga, tapi gue juga punya keinginan gitu. Nah ini nggak gampang ya, sorry to say gue bukan nggak mau turut firman Tuhan nih ya. Gue mau, tapi gue pengen jujur gitu loh, ngomong apa adanya bahwa ini nggak gampang buat gue gitu loh. Ya kayak gini aja kita ketemu kayak begini kan kayak ngobatin kerinduan gue sebenarnya. Iya. Ya kan? Ya, kemarin kan kita ngomongnya cuman ya kita pertemuan kita yang seminggu sekali udah nggak ada misalnya gitu ya kan. Tapi ya puji Tuhan lah ada ide seperti ini paling nggak mengobati gue untuk bisa ketemu ya kan. Tapi untuk taat tadi gue agak nggak gampang lah, seperti ngebalikin telapak tangan gitu maksud gue.
Tapi minimal dari ketemuan kita malam hari ini ya harus ada loh yang bisa dibawa luar biasa ya. Oke. Karena memang kita nggak ketemu tadi kan cipika-cipiki. Tapi waktu kita ketemu gini sehat semua, seneng nggak kita ngelihatnya? Ya juga sih. Benar. Itu mahal banget. Coba, Benar. misalnya kita nggak bisa ketemu, di lain cuma tahu, oh sakit kan ada rasa gimana juga, ya kan? Ya, jadi minimal terobati, minimal firman itu juga buat saya juga, buat aku juga, Jeng, ya kan? Buat kita, supaya kita nggak bete. Lakukan seperti buat Tuhan, itu aja deh. Happy deh pokoknya, happy pokoknya. Gitu. Ya kan? Gue. Jadi gue lepas nih. Jadi malu gue. Maka jadi ngelihatnya aneh. Gue jadi malu gue. Jadi guys. Tapi lu ngelihat aja lu, Jeng. Aneh gitu. Dapat aja gitu chemistry-nya. Jeng, jadi malu. Jadi ini nih pertemuan kita bukan hari ini aja loh. Kita nanti bakal ketemu setiap minggu. Ya. Setiap minggu ya? Iya dong. Jujur loh ya. Gue jujur ya. Gue aja terberkati loh. Artinya walaupun ini baru perdana buat kita, tapi gue merasa ditegur dan gue terberkati gitu. Walaupun secara prakteknya gue belum bisa ya. Sorry to say ya. Maafin gue nih. Karena gue pengen ngomong jujur apa adanya. Cuman program ini coba kita terusin, kita kembangin ya. Percaya deh, 1 minggu pasti kan ada masalah ya. Wah, ada masalah ya. Nah, atau nggak ada masalah. Kayak Jeng R tuh nggak ada masalah tuh, happy-nya dia. Kalau si cantik kayaknya udah terberkati sama suaminya tuh. Di acara ini nanti kita mewakili suara-suara wanita-wanita di luar sana. Sebagai wanita-wanitanya Tuhan, kita minta tuntunan dari Roh Kudus supaya kita bisa memberkati banyak orang lain dengan solusi-solusi yang bisa kita kembangkan sama-sama dari pengalaman-pengalaman setiap hari. Gitu. Amin. Gue boleh usul dong. Boleh nggak? Apa? Sekarang lagi acara ini loh, Jeng. Sekarang kan lu ini nggak baca di detik.com kayak atau di mana tuh lagi viral. Ya? Yang tentang ini loh, hidup settingan. Baca nggak lo? Hidup settingan? Coba bayangin. Ada nggak lo? Ada ternyata di sekitar kita. Nah, sebagai apa tadi, woman of God ya? Ya, perempuan dalam Tuhan. Gue sih cuma usul doang. Coba deh kita bahas. 1 minggu ini kita renungin. Tapi nggak tahu juga kalau si Jeng R tuh ada ini nggak, ada usul nggak, atau si Jeng E ada usul nggak? Apa nanti jadi memang kita mau bahas apapun yang lagi viral. Ya. Setiap hari yang perceraian. Wah. Gimana tuh? Boleh. Perceraian. Tentang ini. Atau tentang banyak banget ya. Keuangan. Gue seneng soalnya ketemu tentang ini. Perempuan lain. Ada perempuan lain dalam rumah tangga. Keren tuh. Orang ketiga. Boleh nggak nanti teman-teman, kalau misalnya usul gue nih, boleh nggak kalau teman-teman taruh di kolom itu? Boleh. Jadi nanti apa yang mesti dibahas? Kayak gue kan kebanyakan. Boleh. Untuk acara kita ini, siapapun yang mau share di kolom komentar boleh. Kita mau bahas apa, kita bahas sama-sama. Dan tentunya semuanya atas dasar firman Tuhan. Yes. Setuju. Amin. Setuju. Jam berapa nih ngomong-ngomong nih, kita kalau nanti ketemunya jam berapa? Soalnya kita zoom kita kan, kita jangan lama-lama nanti kita malah bete ya. Tapi dengan ketemu begini kan jadi ngangenin, ya kan? Bener jam. Jam berapa aja kok, ya kan? Cuma 30 menit kan kita ketemu nih. Ya ampun, singkat banget ya, tapi berguna lah, cukup lah. Nanti kalau kepanjangan kita bete malahan. Ya kan? Pastinya akan hadir setiap minggu. Yes, setiap hari minggu. Ya. Jamnya menyusul. Oke lah kalau begitu. Ya. Sip. Jadi
tema program kita? Woman of God. Nah, Dengan siapa? Jeng An. Jeng M. Oke. Ulang. Hah? Ulang. Saya Jeng An. Saya Jeng Dan saya Jeng R. Sampai Woman ketemu. of God. Bye. Woman of God. Sampai Bye. ketemu. Thank you ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Sehat, baik-baik. Amin.